Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, di awal langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat besertakan salam kita hadiahkan kepada kepangkuan alam, pemimpin Rasul dan Anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Dewan Hakim yang terhormat, kaum muslimin, kaum muslimat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, mengatakan bahwa umat Islam saat ini, terutama di Indonesia, ialah umat yang paling tertinggal, umat yang paling terbodoh, umat yang paling terbelakang jika dibandingkan dengan umat lain di dunia. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Mushkilatul Fakir wa Kaifa ala Jahlil Islam mengungkapkan bahwa umat Islam saat ini tengah menghadapi persoalan besar lagi mendasar, yakni berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Selanjutnya, Profesor Dr. Nur Khalis Majid pun menegaskan bahwa umat Islam memiliki ajaran yang visioner dan revolusioner. Akan tetapi anehnya hadirin, umat Islam saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Ungkapan tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta, sebab secara de jure dan de facto kita kalah oleh Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionis Taoisis. Bahkan hadirin, kita jauh terbelakang dibanding dengan Jepang yang Buddhis Taoisis. Dampaknya hadirin, kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, dan berwatak iblis. Pikirannya kotor, sifatnya diktator, jiwanya kendor, mentalnya molor. Kerjaannya hadirin hanya ngelihat orang goyang ngebor dan goyang ngecor. Betul hadirin? Demikianlah hadirin hasil potret nyata rendahnya sumber daya manusia yang berefek langsung kepada kondisi bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan online kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah syarahan yang saya rangkum menjadi sebuah judul, yaitu Etos Kerja, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Bangsa. Sesuai dengan rujukan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang akan saya bacakan berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ayat tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun bangsa, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasiskan keimanan. Dr. Sulaiman Al-Asqari dalam Dutbatut Tafsir min Fathul Qadir menjelaskan ayat ini. Barang siapa dalam diri seseorang berkumpul iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan keimanannya dan dengan kadar ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Demikianlah hadirin, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita harus menciptakan potensi pendidikan yang memberdayakan potensi iman dan ilmu, sehingga nantinya akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan personal yang profesional. Sebaliknya hadirin, jika ilmu tanpa didasari dengan keimanan, maka hanya akan melahirkan model manusia jahiliyah yang kerjaan hanya merusak bangsa dan negara. Selain itu hadirin, akibatnya lemah iman dan keyakinan. Ilmu pengetahuan disalahgunakan, yang seharusnya menuntun kepada jalan kebaikan malah menjerumuskan kepada tingkat kebiadaban dan kezaliman. Kita perhatikan akhir-akhir ini, angka-angka kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan, berilmu dan berwawasan. Kita perhatikan orang-orang miskin, kalau mencuri hanya untuk makan sehari-hari. Orang-orang bodoh, kalaupun mencuri hanya untuk sesuap nasi. Namun hadirin, jika maling-maling berpendidikan mulai beraksi dengan bersenjatakan pena, mengotak-atik data dan memanipulasi data dengan sekejap mata hadirin, mereka mampu merogoh uang negara dengan miliaran rupiah. Bukankah saat ini kita sedang dibingungkan siapakah maling sebenarnya? Polisi terjerat, jaksa terjerat, hakim terjerat, pengacara terjerat, bahkan KPK-nya pun ikut terjerat. Terpampang slogan orang bijak taat bayar pajak. Ternyata orang pajak malah nyikat dana pajak. Demikianlah hadirin, akibat ilmu tanpa didasari dengan keimanan, yang seharusnya ilmu yang mantap harus didasari dengan iman yang tepat. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwa untuk memajukan sebuah bangsa, maka dibutuhkan pendidikan yang memperdayakan sumber daya manusia. Dan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita harus menciptakan pendidikan yang berbasis ilmu dan iman. Selain itu hadirin, harus pula diimbangi dengan etos kerja dan kualitas sumber daya manusia, sehingga nantinya akan mampu merubah bangsa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik lagi. Demikianlah hadirin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang. Idza wajadtum khata'an fahuwa minni wa idza wajadtum khairan fahuwa min 'indillahi 'azza wa jalla. Wallahul mu'afiq ila aqwamin thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.